Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua para pecinta film spiritual. Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film Raden Syahid atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Sunan Kalijaga. Di film ini dikisahkan bagaimana perjalanan Raden Syahid dari balita sampai diangkat menjadi wali Allah. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan kedatangan rombongan Ayahanda, Tumenggung Arya Wilatikta yang saat itu menjabat sebagai Adipati Tuban. Kedatangannya disambut oleh sang ibunda yang bernama Dewi Retno Dumila. Terlihat Raden Syahid yang masih balita digendong oleh sang ibunda. Dalam sebuah upacara, Adipati menduakan sang Raden, dipapa berjalan dan menaiki tangga, lalu dimasukkan ke sebuah kurungan kecil yang di dalamnya sudah ada tepung, keris, dan lain-lain. Semua itu memiliki arti tersendiri tentang apa yang dipilih oleh sang Raden. Semua yang menyaksikan menunggu dan terkejut ketika Raden memilih tepung putih hingga melumuri tubuhnya, yang mengartikan ada sesuatu yang menyertai diri sang Raden. Kini Raden Syahid telah beranjak remaja. Beliau gemar bermain musik dalam istana, walaupun sebenarnya itu sangat dilarang. Di sini Raden Syahid telah memiliki adik yang bernama Dewi Rasaulan. Saat mereka berdua sedang asik bermain musik, tiba-tiba Simbok penjaga rumah datang menghampiri, melarang dan menyuruh berhenti. Jika masih diteruskan, Simbok mengancam akan melaporkan kepada Ayahanda. Tentu saja Raden takut dan menghentikan bermainnya. Dengan sedikit jengkel, beliau berlari keluar istana untuk mencari tempat bermain lain. Di luar istana, Raden melihat sekelompok orang berkumpul. Saat menghampiri, ternyata mereka sedang mengadu ayam. Dengan perasaan tidak suka, Raden pun meninggalkan tempat itu. Di tengah jalan beliau bertemu sepasang suami istri yang sedang ribut, dan beberapa ekor ayam sedang terkurung. Tanpa basa-basi, Raden pun melepaskan semua ayam itu hingga si pemilik kewalahan menghentikannya. Malamnya, Raden Syahid selalu rutin mengaji, begitu juga dengan sang adik, Dewi Rasaulan. Adipati Arya Wilatikta, ayahanda Raden Syahid, memang sudah masuk Islam setelah menikahi sang ibunda, Dewi Retno Dumila, namun sering berlaku kejam pada rakyat, terutama dalam hal upeti. Di esokan harinya, Raden Syahid sedang menguping perbincangan seorang petinggi kadipaten yang sedang memarahi salah satu Demang, dikarenakan jumlah pemungutan upeti sangat berkurang. Demang itu menjelaskan alasannya, mengeluhkan keadaan rakyat yang sangat memprihatinkan. Kelaparan di mana-mana, penyakit muntah berak sedang menjangkit, kematian terus meningkat. Ditambah lagi adipati yang selalu memungut upeti secara paksa. Namun keluhan itu tidak dihiraukan. Tetap upeti harus dipungut. Disinilah Aula Raden Syahid merasakan ada sesuatu yang salah. Kasihan mereka. Di kehidupan sehari-hari, Raden Syahid bukan hanya diajarkan mengaji Al-Quran. Beliau juga diajarkan ilmu bela diri oleh sang paman yang beragama Hindu. Sampai kini beliau telah beranjak dewasa. Kedua paman yang mengasuh menjelaskan kepada Adipati bahwa Raden Syahid memiliki watak yang berbeda dari orang lain. Ada sesuatu kekuatan yang berada dalam jiwanya yang dibawa dari lahir. Itu juga yang menjadi alasan mengapa Raden Syahid sangat tidak betah berada dalam istana. Di sisi lain, Raden Syahid sedang berjalan di sebuah perkampungan. Beliau melihat seorang anak kecil sedang tergopoh di halaman rumah. Raden Syahid menghampiri dan menggendong masuk ke dalam rumah. Saat di dalam, orang tua dan saudara anak kecil itu tampak sedang ritual di dekat sebuah patung kecil. Tak disangka, ternyata semua telah meninggal dunia. Raden Syahid langsung beranjak keluar meminta bantuan pada orang sekitar yang kebetulan sedang melewati rumah itu. Raden Syahid meminta pada warga supaya semuanya dimakamkan sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Salah seorang warga merasa iba dan mengajak anak kecil yang masih hidup yang terbaring untuk ikut bersamanya. Sepulang ke rumah, Raden Syahid menceritakan kejadian menyedihkan itu pada sang ibunda. Beliau bertanya, mengapa semua itu terjadi? Mengapa dibiarkan begitu saja?
Mengapa ayah dan ibu menutup mata dengan keadaan itu? Sang ibunda pun menyuruhnya diam dan berkata bahwa apapun bisa terjadi. Dalam hal ini, Ananda tak perlu mengetahui alasannya. Setelah Mahapati Gajah Mada meninggal dunia, yang disusul dengan mangkatnya Sri Baginda Hayamuruk, persengketaan kerajaan pun terjadi. Termasuk Pirobumi yang kedudukannya sebagai putra selir, tidak terima dengan dinobatkannya Kusuma Wardani sebagai ratu. Peperangan pun tak terelakkan dalam memperebutkan tahta kerajaan Majapahit. Para penguasa saling merebut tahta. Dari tahun ke tahun perang saudara terus terjadi, hingga keadaan rakyat bertambah kesusahannya. Dengan adanya perang, Di lain sisi, Raden Said sedang berjalan keliling kampung. Beliau melihat dua anak kecil sedang memburu tikus untuk dimasak. Saking tak ada lagi yang bisa untuk dimakan, tikus pun jadi. Raden Said mendekati hingga ke dalam rumah saat kedua bocah itu ingin memberikan tikus yang sudah matang pada ibunya. Sang ibu menanyakan dari mana makanan itu didapat. Kedua bocah itu tidak mengaku bahwa itu adalah tikus. Mereka sampai berbohong bahwa makanan itu diberikan orang lain. Si ibu tidak percaya, bahkan menyangka kedua anaknya itu telah mencuri. Mendengar itu, Raden Said langsung muncul dan menjelaskan semuanya. Kemudian berkata untuk menunggu sebentar dan akan kembali lagi. Beliau pun bergegas pergi menuju lumbung istana, tempat penyimpanan bahan makanan. Usai mengumpulkan makanan yang akan dibawa, saat hendak pergi, Simbok pengasuh rumah sempat melihatnya. Sesampai di rumah kedua anak kecil itu, Raden Said memberikan semua makanan yang dibawa dengan perasaan senang, haru, dan campur aduk. Sepulang ke istana, beliau ditanyakan oleh sang ibunda, "Apa benar kamu mencuri dari lumbung? Mengapa harus mencuri?" Raden pun mengakuinya. Dengan penuh amarah, sang ibunda langsung memanggil sang kiai dan menanyakan tentang apa hukumannya dari mencuri. Sang kiai menjawab dengan jujur bahwa hukuman mencuri ialah dipotong tangannya. Mendengar itu, Adipati menimpali agar hukumannya diganti dengan mencambuk tangan Raden dengan rotan. Raden Said siap menerima, hanya terdiam dan menahan rasa sakit dari setiap cambukan Adipati. Dewi Rasaulan yang menyaksikan kejadian itu langsung memeluk kaki Adipati, memohon untuk dihentikan. Raden Said terus terdiam dengan luka parah yang dialami. Adipati menghentikan cambukan itu dan memerintahkan untuk mengurung Raden Said di lumbung istana. Malamnya, Dewi Rasaulan mengunjungi Raden Said ke lumbung dan bertanya, apa alasan Raden Said sampai harus mencuri dari lumbung? Raden Said tidak menjawabnya karena mengingat perkataan gurunya, bila tangan kanan memberikan sesuatu, maka tangan kiri jangan sampai tahu. Berganti scene, saat Raden Said sedang berjalan di perkampungan, beliau melihat salah seorang demang sedang memungut paksa upeti dari warga. Tak terima dengan kejadian itu, Raden Said pun mengadukan pada ibunda di istana. Adipati yang mendengar langsung berkata bahwa penarikan upeti harus dilakukan bila perlu dengan paksaan dan penyiksaan. Raden Said tak terima dan menjelaskan bahwa sudah kewajiban muslim untuk memperhatikan keadaan sesama. Mendengar itu, Adipati sedikit tersadar, lalu memerintahkan Demang untuk mengembalikan upeti yang diambil paksa sebelumnya. Karena kejenuhan dalam istana, Raden Said ingin melakukan perampokan pada sekelompok penjudi dengan menggunakan topeng. Saat perkelahian perebutan uang judi, tak sengaja topeng Raden Said terbuka dan salah satu lawannya yang mengenali terkaget, lalu tersenyum. Di benaknya ingin merencanakan sesuatu untuk membalas. Dalam kesempatan, Raden Said bergegas pergi membawa uang jarahannya dan membagikan ke setiap rumah yang ditemuinya. Di lain tempat, orang yang melihat wajah Raden Said saat topeng terlepas, ini telah melakukan perampokan dengan menggunakan topeng yang sama. Tidak cukup di situ, juga melakukan pemerkosaan pada salah seorang wanita. Para warga berkumpul ingin mendatangi asal suara yang meminta tolong. Begitu juga Raden Said dengan menggunakan topengnya langsung berlari ke tempat kejadian. Saat hendak menangkap, si penjahat langsung kabur lewat jendela. Bertepatan juga para warga sudah tiba. Tanpa pikir panjang, Raden Said langsung diseret ke rumah ketua warga. Mereka menyangka bahwa Raden Said lah pelakunya.
Ketua warga mengintip wajah di balik topeng itu dan sangat terkejut ketika melihat bahwa itu adalah Raden Syahid. Tanpa pikir panjang, para warga pun disuruh pulang, karena bagaimanapun ketua warga tidak akan bisa menghukum Raden Syahid. Setelah para warga sudah pergi, Raden Syahid pun meninggalkan tempat itu dengan kekesalan karena orang salah sangka dan mengira dirinya lah penjahatnya. Semua kejadian itu telah sampai ke istana. Adipati dan ibunda Raden Syahid pun juga telah menyangka bahwa Raden Syahid lah pelaku semua kejahatan itu. Ibunda Raden murka besar dan mengusir Raden Syahid dengan berkata, "Jangan kembali sebelum bisa menggetarkan apa yang ada di kadipaten ini, dan jangan kembali sebelum bisa menggoyahkan serta meluluhkan nurani manusia dengan suara ayat-ayat suci Al-Quran yang kau bacakan." Mendengar ucapan sang ibunda, Raden Syahid langsung bersujud di hadapan semuanya. Beliau pun pergi meninggalkan istana. Di lain tempat diperlihatkan Sunan Bonang sedang mengajarkan ilmu Islam kepada para warga. Dan di sisi lain, di perjalanan pengembaraan Raden Syahid, beliau melihat sedang terjadi perampokan dan pembakaran rumah para warga. Beliau langsung menghampiri dan berusaha untuk menolong. Banyak yang meninggal dari kejadian itu. Semua harta warga dibawa pergi oleh para perampok. Melihat semua itu, Raden Syahid tertunduk lemas dan sedih. Di lain sini, Raden Syahid sedang beribadah dan berdoa. Tiba-tiba ada suara terdengar dalam jiwanya. Suatu petunjuk yang mengarahkan untuk mencari sebuah tongkat bertangkai emas. Seusai ibadah, Raden Syahid pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, beliau bertemu dengan seseorang yang menggunakan tongkat. Beliau ialah yang bernama Sunan Bonang. Setelah saling sapa, Raden Syahid meminta ingin melihat tongkat yang digunakan Sunan Bonang. Sunan Bonang berkata, "Daripada kamu mencari tongkat bertangkai emas, aku akan memberikanmu banyak emas, dan lihatlah ke arah buah pohon itu." Raden Syahid menoleh dan melihat buah pohon kolang-kaling di sampingnya berubah menjadi emas. Raden Syahid menghampiri pohon itu, dan Sunan Bonang pun beranjak pergi. Raden Syahid semakin penasaran, hingga memanjat dan melihat bahwa semua itu benar-benar emas. Saat hendak memetik salah satu buah, beliau pun terjatuh, dan buah kolang-kaling menimpa hingga beliau pun pingsan. Setelah sadar, beliau melihat semua emas itu telah kembali berubah menjadi kolang-kaling. Beliau bergegas bangkit mencari dan mengejar Sunan Bonang. Terus mengejar, melewati badai yang kencang hingga terjatuh ke dalam sebuah gua yang berisi air. Dan arus air itu terus membawa Raden Syahid hingga berakhir di tepian sungai. Beliau berusaha bangkit ke daratan dan menoleh dengan heran bahwa Sunan Bonang juga berada di tempat yang sama. Beliau segera menghampiri dan sungkem pada Sunan Bonang. Sunan Bonang bertanya, "Apalagi yang kau inginkan, Kisanak? Di mana emas kolang-kalingnya?" Raden Syahid menjawab bahwa bukan itu yang diinginkan. Beliau hanya ingin diwejang ilmu dari Sunan Bonang, yaitu titik ba. Mendengar penjelasan Raden Syahid, Sunan Bonang sedikit terheran. Seakan ada sesuatu yang menyertai jiwa beliau. Akhirnya, Sunan Bonang menancapkan tongkatnya di pinggir sungai dan menyuruh Raden Syahid untuk menunggu di dekat tongkat sampai Sunan Bonang kembali. Beliau langsung duduk di dekat tongkat dan memasrahkan semua jiwa dan raganya. Hingga hari demi hari, waktu demi waktu berlalu. Setiap orang yang melintasi sungai itu membicarakan beliau hingga menamai dengan sebutan Kali Jogo. Hujan badai berlalu, beliau terus duduk di dekat tongkat sampai air sungai hampir menggenangi seluruh tubuh beliau. Allah menidurkan Raden Syahid sama seperti Allah menidurkan Zulkarnain. Pada waktunya, Sunan Bonang pun datang menghampiri. Melihat tubuh Raden Syahid telah dipenuhi dengan rumput dan lumut sampai ke seluruh wajah. Sunan Bonang menyapa dengan salam dan membangunkan dengan iqomah. Sesaat terbangun, Raden Syahid terkulai lemas tak berdaya. Sesampai di kediaman Sunan Bonang, Raden Syahid diberikan beberapa kitab untuk dipelajari agar melengkapi ilmu yang sudah didapat. Saat hendak melaksanakan sholat, Raden Syahid dipersilahkan mengimami sholat oleh Sunan Bonang. Seusai sholat, Sunan Bonang mengumumkan dan mengangkat Raden Syahid menjadi mubalik dan dinobatkan menjadi Sunan Kalijaga. Perjalanan mubalik Sunan Kalijaga pun dimulai.
Di perjalanan, seorang ibu dan anak meminta bekal untuk makan pada seorang juragan yang sedang membawa tumpukan beras. Si juragan kaya tak mengubris dan berkata bahwa yang dia bawa bukanlah beras, melainkan pasir. Sesampai di gudang penyimpanan, saat dibuka, semua beras itu benar-benar telah berubah menjadi pasir. Termasuk juga dengan beras yang di gudang. Sunan Kalijaga menghampiri saat mendengar si juragan ingin memberikan pasir itu pada si ibu yang meminta. Dirasa nasibnya telah sial dan semua berasnya telah berubah menjadi pasir, dia benar-benar ikhlas dan ridho memberikan semuanya. Namun, dia sangat terkejut ketika melihat Sunan Kalijaga merubah kembali semua pasir itu jadi beras. Menjadi beras kembali. Dakwah dan syiar Sunan Kalijaga terus berjalan dengan cara yang unik. Beliau melakukan dengan tarian, pertunjukan wayang, dan kuda lumping. Saat pertunjukan kuda lumping, datanglah seorang jawara menantang Sunan Kalijaga untuk mencambuknya. Dia ingin menunjukkan dengan sombong bahwa dialah yang terhebat. Namun tak disangka, saat dicambuk, kakinya pun terluka parah, berlumuran darah hingga dia pun pingsan. Usai kejadian itu, Sunan Kalijaga kembali menemui Sunan Bonang. Beliau menjelaskan, terpaksa kembali karena merasa hati beliau belum putih, jiwa beliau belum bersih. Sunan Bonang mengerti dan memahami bahwa memang Sunan Kalijaga masih perlu ditempa lagi. Sunan Kalijaga siap menerima apapun itu untuk membersihkan jiwanya. Hingga akhirnya Sunan Bonang menyarankan untuk dikubur hidup-hidup. Penguburan Sunan Kalijaga pun dilakukan. Usai dikubur, Sunan Bonang berpesan, "Jumeneng nyawa ningsun, nafsul mutmainah ma'rifatullah." Lalu Sunan Bonang berpamit mengucapkan salam. Di dalam kubur, sesaat cahaya menyambar dan merasuk ke dalam kolbu Sunan Kalijaga. Tubuh beliau bergetar hebat, menyerahkan jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga waktu berlalu dan para sunan telah berkumpul di atas makam Sunan Kalijaga. Sesaat kemudian tanah pun terbelah dan runtuh ke dalam hingga mengangkat Sunan Kalijaga ke permukaan. Para sunan kini telah mengakui kemuliaan beliau. Sunan Bonang menyuruh Sunan Kalijaga membersihkan badan dengan doa, kemudian membaca ayat suci Al-Quran sebanyak 7 kali khatam. Saat Sunan Kalijaga membaca ayat suci Al-Quran, di lain sisi di dalam istana, ayah dan ibunda mendengar bacaan Sunan Kalijaga dengan sangat jelas. Seluruh isi istana bergetar dan berguncang. Sang ibunda langsung menangis dan tersadar dengan putranya Sunan Kalijaga. Begitu juga Adipati yang ikut tersadar dan mengingat ucapan mereka saat mengusir Sunan Kalijaga dari istana. "Jangan kau melihat kami lagi sebelum kau bisa menggugah serta meluluhkan nurani setiap insan dengan suara ayat suci Al-Quran yang kau bacakan." Mereka pun bergegas berlari ke bekas kamar Sunan Kalijaga yang disusul oleh sang adik Dewi Rasaulan. Mereka melihat Al-Quran dalam kamar Sunan Kalijaga terbuka dan lembarannya berganti seakan ada yang menggerakkan. Walau jasad Sunan Kalijaga sama sekali mereka tidak lihat. Hanya suara bacaan yang terdengar jelas dan lembaran Al-Quran yang bergerak berganti. Mereka pun menangis, sangat merindukan kehadiran Sunan Kalijaga. Usai kejadian itu, Sunan Kalijaga melanjutkan dakwah dan syiar Islam ke penjuru daerah. Di tengah perjalanan, beliau menyaksikan sekumpulan orang sedang ritual dan saling menyiksa diri. Sunan Kalijaga menghampiri dan menanyakan apa yang mereka lakukan. Pemimpin ritual menjawab semua ini untuk mendatangkan hujan. Sudah sekian lama hujan belum turun, dan menanyakan apakah Sunan Kalijaga bisa mendatangkan hujan. Sesaat setelah Sunan Kalijaga berdoa, hujan lebat pun turun, dan semua orang yang mengadakan ritual sangat berterima kasih. Sunan Kalijaga berkata, "Berterima kasihlah pada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan hujan ini." Lalu film pun bersambung.